jangan dipikir tidak laku dulu, ya. Jadi walaupun kita tidak punya passion di situ, tapi kalau dengan niat baik, niat membantu sesama, itu bisa kerjasama dengan orang yang dipercaya untuk mendirikan usaha. Jadi ya rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Nama saya Sofyan Hadi, sudah tinggal di Tuban sejak 2009, dan kali ini saya menceritakan tentang histori Dandia ini ya, Dandia Cafe ini. Dandia ini berdiri sejak tahun 2018, berarti sekarang sudah menginjak mau usia 5 tahun, nanti Juni tahun depan sudah 5 tahun. Embrio Dandia ini dimulai tahun 2014. Dulu bukan Dandia namanya, tapi usaha kecil-kecilan, terang bulan, habis itu ditambah martabak, dan kedua menu ini alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Masih bertahan dan masih ada untuk menu terang bulan dan martabak ini. Nah, sejak 2014 cikal bakal dari Cafe Dandia ini berada di Jalan Pramuka selama berapa tahun ya? 4 tahun di Jalan Pramuka. Kemudian sesudah berjalannya waktu ada kita memberanikan diri untuk membuka usaha yang lebih besar. Waktu itu lagi booming kafe, makanya kita mendirikan sebuah kafe dengan nama Dandia. Jadi dulu pas di tempat kerja itu ada pelatihan yang namanya pembuatan FS, Feasibility Study. Jadi dari pelatihan FS itu kemudian saya mengambil studi kasus, ya itu iseng, awalnya iseng. Studi kasus terang bulan, penjualan terang bulan. Terus kita hitung FS-nya, sekian. Terus ketemu berapa ROI-nya, berapa NPV-nya, berapa dan lain-lain, itu ketemu. Balik modalnya berapa lama juga ketemu. Akhirnya ya ada dana sedikit, langsung mengeksekusi. Wes tanpa pikir panjang, ya udah kita langsung eksekusi. Nah, kenapa ada ide terang bulan? Karena dulu itu lagi viral yang namanya terang bulan yang macam-macam rasa. Dulu itu tahun segitu. Akhirnya ya udah, Tuban belum ada. Akhirnya kita ya udah terang bulan. Nah, kita kursus terang bulan di Bojonegoro. Nah, kita nggak ada basic sama sekali. Kemudian kita belajar ke Bojonegoro selama 1 bulan. Habis itu kita mendirikan acara itu. Nah, dulu itu sebelum buka tentunya kan membuka lowongan kerja ya, membuka lowongan kerja. Kita rekrut 4 orang. Nah, yang 2 termasuk saya dan istri saya itu belajar ke sana. Tapi saya dan istri hanya mendampingi, sekedar tahu lah basicnya gimana, bumbunya apa, resepnya apa. Yang karyawan saya itu belajar ngekos di sana selama 1 bulan seperti itu. Ada kendala nggak atau langsung begitu buka langsung profit? Nah, untuk awal-awal karena dulu lagi viral ya, ya langsung profit. Dan
alhamdulillahnya itu rasa terang bulan kita itu cocok di masyarakat Kota Tuban. Jadinya sampai bertahan sampai 4 tahun. Dan itu menunya selama 2 tahun pertama itu hanya terang bulan saja. Nah, kita masa sih hanya terang bulan saja. Habis itu kita ya kalau terang bulan cocoknya itu martabak. Akhirnya 2 tahun setelah terang bulan rilis, habis itu kita rilis martabak. Nah, ya alhamdulillahnya juga rasanya itu juga ini cocok dengan lidah Tuban, itu cocok. Sampai sekarang pun customer langganan itu tetap pesen terang dan martabak di sini. Yang paling memukul itu pada saat Covid kemarin. Pada saat Covid Maret 2020 itu langsung awalnya omsetnya tinggi, setelah langsung drop sekitar tinggal 30% lah, 30%. Apalagi kemudian habis itu 8 bulan ada PPKM level-level itu, waduh, itu minus itu biasa. Minus itu biasa karena orang nggak boleh datang ke kafe, hanya online saja, mengandalkan online. Yang order online juga khawatir. Waduh, itu nomboi operasional itu setiap bulan. Saya itu nggak mau mem-PHK karyawannya karena ya nggak ada yang dimakan. Nggak ada. Jadi sistemnya dulu saya pakai strategi ini. Kalau dulunya 2 shift, habis itu kita jadikan 1 shift. Kemudian karena terus tertekan, akhirnya kita ini sistem libur separuh-separuh. Jadi karyawan itu nggak masuk 2 minggu nggak masuk, 2 minggu masuk, sebagian separuh-separuh. Dulu itu kalau sehari itu karyawannya bisa 12 sebelum Covid, setelah Covid jadi 5. Kalau sekarang ya tadi banyak, lebih dari 12 maksudnya. Iya, kalau sekarang 11. Oh, totalnya 11. Karena ya memang itulah, kalau dulu kan belum berpengalaman, kalau sekarang kan sudah berpengalaman. Kalau untuk cerita Dandia sih sampai Covid kemarin sangat susah untuk bangkit. Dandia ini sangat susah untuk bangkit karena sehabis PPKM kita mulai rame itu sekitar Januari tahun 2022 ya. Setelah Omikron merebak, Delta merebak, itu masih tertekan. Itu berapa tahun? Setahun setengah berarti, hampir 2 tahun. Dari Maret 2020 sampai Januari 2022. Itu berarti hampir 2 tahun. 2 tahun tertekan terus. Minus itu makanan biasa. Terus tahun lebih minus terus nggak apa-apa bertahan. Akhirnya Januari itu sudah longgar, kita langsung mengeluarkan inovasi produk, tapi ternyata belum angkat juga. Waktu itu juga banyak muncul kafe baru yang lebih kekinian ya, yang outdoor. Kalau zaman Dandia dulu kan indoor, yang booming indoor. Indoor lah. Sekarang sehabis Covid itu outdoor, banyak kafe outdoor. Waduh, Dandia ini gimana ini? Akhirnya ya dengan terpaksa kita mendiversifikasi ya, mendiversifikasi produk.
akhirnya Dandia ini kita putuskan berbagi lokasi dengan Momoshi. Oh, sebelah itu. Enggak, itu Michiko. Momoshi di sini. Momoshi itu masakan Jepang juga. Jepang tapi kafe. Oh. Jadi dia banyak yang appetizer. Sudah berapa lama berarti di Momoshi? Momoshi ini baru buka Juli kemarin. Kita Januari sampai Juni itu dengan segala cara wis enggak kuat ngangkat. Untuk yang kafenya tadi. Untuk yang kafenya itu. Nah, ceritanya sebelum Momoshi ini rilis, kita itu mendirikan ini Michiko ini. Nah, Michiko ini sudah berjalan mau 3 tahun. Berarti ini buka sekitar November 2019, Februari kena COVID. Michiko ini sama, nasibnya sama. Tapi kalau Michiko ini alhamdulillahnya mungkin ya satu-satunya ya, karena khas ya Jepang, makanan khas Jepang, terus rasanya itu cocok, dari semua review-review itu bagus responnya, makanya sampai sekarang bisa bertahan. Nah, kembali ke Dandia ini sangat susah diangkat setelah COVID, makanya kita mendirikan brand baru tapi masih dalam di lingkungan Dandia, karena kalau kita mengandalkan nama Dandia itu rasanya susah sekali ngangkat, karena mungkin ya memang ekosistem customernya itu sudah bergeser dari yang dulu gitu. Tapi kita mengeluarkan brand baru namanya Momoshi, tapi lokasi di sini kita rilis, kita buka Juli kemarin tahun 2022 dengan konsep cafe ala Jepang, Lasayan, dan alhamdulillah diterima walaupun indoor. Dan yang paling penting itu ya memang ini promosi. Kalau sekarang promosi itu nggak harus lewat selebgram kan biaya banyak, tapi dengan dengan status WA karyawan Dandia itu juga bisa dijadikan promosi. Momoshi di bawahnya kecil. Kita tuh eman nama Dandia, Mas. Jadi Dandia itu memang sudah lama, semua orang sudah tahu. Ya memang generasinya kan sudah berbeda ya. Generasi Dandia sama sekarang itu kan sudah berbeda. Dulu generasi Dandia tahun 2000 berapa itu ya, kalau sekarang ya paling ya sudah di Jakarta, di Surabaya, nggak di sini gitu loh. Jadi sudah melang kemana-mana gitu loh. Jadinya ya kita membuat market baru dengan generasi yang baru juga. Gitu. Kalau berarti rencana pengembangan seperti apa? Nah, kita itu punya cabang, Mas, di Momoshi ini ya. Momoshi ini punya cabang di Bojonegoro. Tapi Momoshi ini kalau di Bojonegoro itu gabung dengan Michiko. Kalau pengembangan Dandia saya kira cukup di sini saja. Kalau mau keluar kota harus lebih membawa nilai tersendiri, bukan kafe, tapi harus berbeda. Kalau kita membawa keluar kota dan dia dengan konsep kafe, saya kira lebih berat effortnya untuk memperkenalkan ke customer tujuan. Soalnya ya kalau konsep kafe ya sudah banyak. Tapi kalau konsep yang lain, Momoshi atau Michiko itu insya Allah masih bisa dikenalkan, tinggal masalah rasa dan produknya. Jadi harus belajar lagi
nge-upgrade ke Momoji berarti ini upgrade lagi ya? Atau memang sudah dipegang sama karya? Nah, kalau Momoji ini kan kita sudah ada basic sausnya, karena kita mengambil dari ini di Michiko. Nah, saus Michiko sama Momoji kan sama. Akhirnya apapun menunya, insya Allah kita bisa membuat menu. Hari ini juga Touch Food buat kita rilis bulan Desember, menyambut liburan sekolah dan tahun baru. Itu bukan franchise ya? Bukan. Jadi memang murni brand sendiri. Iya, masih proses pendaftaran lagi. Kalau background sebenarnya sampai hari ini masih dinasti di. Iya, masih dinas di kantor, dan ya nggak tahu, kebetulan saya bagiannya ya pengembangan bisnis, departemen pengembangan bisnis. Makanya nyambung nih. Penghitungan ya. Makanya agak nyambung, agak paham gitu loh. Jadi kalau misalkan investasi kesekian itu baliknya harus berapa lama, itu insya Allah sudah tergambar. Apalagi sekarang, karena belok segini tau ya ini sudah paham sekarang, sudah melalui banyak liku-liku. Kalau yang cabang ini, yang di cabang Bojonegoro itu milik sendiri atau ada bermitra dan seterusnya, buka mitra atau franchise gitu? Kalau Bojonegoro itu kita bukan franchise ya, tapi menghimpun dana dari investor. Jadi ya teman, terus pengen kerjasama, pembagian profit, ya udahlah nggak apa, ayo jalan. Dia berapa persen, saya 51%, mereka 49%. Jadi yang mengendalikan ya saya, karena sudah mayoritas kalau 51% itu. Sudah berapa lama di Bojonegoro? Kalau di Bojonegoro ini tahun kedua, tahun depan tahun ketiga. Artinya tidak memungkinkan nanti akan nyampe Lamongan, Gresik dan seterusnya. Nah, rencananya seperti itu, Mas. Rencananya seperti itu. Tapi ya bukan dandiannya, tapi ya yang sudah di-upgrade ke Bojonegoro. Nanti kalau di Lamongan ya brandnya ya Michiko dan Momoji gitu. Soalnya sudah terbukti bahwa produk Michiko Momoji itu bisa bersaing di tempat tujuan. Barangkali ini ada saran-saran untuk orang-orang yang mau memulai usaha gitu. Setiap individu, setiap manusia itu memang tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha itu basic yang paling diperlukan adalah passion. Jadi kalau pengen membuka usaha itu passionnya apa? Kalau misalkan passionnya kuliner, harus kalau passionnya kuliner berarti membuka usaha F&B, kafe, makanan, minuman, seperti itu. Itu bisa membantu operasional dan manajemen kedepannya. Itu bisa membantu. Dan bagi pemula yang pengen membuka usaha, itu hal yang paling mudah dilakukan adalah kalau nggak franchise ya kerjasama dengan orang. Dari situ bisa belajar bagaimana mengelola SDM, mengelola operasional, mengelola
manajemen itu bisa belajar. Nanti kalau sudah merasa bisa mendirikan usaha sendiri. Nah, untuk membuka usaha itu jangan takut, jangan khawatir, jangan dipikir tidak laku. Jangan dipikir tidak laku dulu, ya. Jadi walaupun kita tidak punya passion di situ, jika tidak punya passion di situ, tapi kalau dengan niat baik, niat membantu sesama, itu bisa kerjasama dengan orang yang dipercaya untuk mendirikan usaha. Karena di sini usaha kuliner, ya kerjasamanya dengan orang yang berkecimpung dengan kuliner, gitu. Dan kalau membuka usaha jangan mikir tidak laku, itu yang paling penting, ya. Kalau sudah passion nggak ada tapi niat baik, insya Allah ditemukan jalan. Nanti insya Allah pasti ada passionnya, dengan sudah belajar itu, sudah pembelajaran itu. Nah, setelah itu kalau sudah oke, menemukan orang yang tepat, ya, untuk diajak kerjasama, jangan berpikir bahwa jualan kita itu tidak laku, karena apapun yang kita jual itu pasti laku. Orang misalkan jualan gerobak pinggir jalan, gorengan kecil, jalan, itu pasti ada yang beli, pasti itu. Orang yang jualan es krim didorong jalan, pasti ada yang beli. Jadi ya rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Jadi Allah kan mengajarkan, Allah kan mengatakan bahwa jangan takut akan rezekiku, karena rezeki itu dari banyak pintu, gitu. Jadi bagi yang pengen membuka usaha, ya, itu harus yakin dan jangan berpikir rugi dulu, jangan berpikir nggak laku dulu. Nggak boleh. Kalau berpikir nggak laku, berpikir rugi, nggak usah. Soalnya pasti kalau dipaksakan nanti pasti nggak akan maksimal. Saya dulu buka terang bulan wes bonek wes, pokoknya belajar gini gara-gara hari ini pokoknya buka, golek lokasi buka. Akhirnya ada jalan setelahnya. Nah, jadi mengetahui jalannya, dulu pengalaman seperti itu, malah tahu gitu loh. Dan ini kalau sesudah membuka usaha, kalau sudah yakin dengan niat baik terus membuka usaha, jangan lupa mengelola SDM dengan baik, karena yang paling susah itu adalah mengelola SDM. Sebelum membuka, wajib mempunyai sistem manajemen. Belajar di mana? Sistem manajemen itu banyak, Mas. Ya saya basicnya ya sudah tahu, tapi di internet banyak. Jadi sistem manajemen untuk mengelola usaha itu ada. Sistem manajemen operasional, sistem pengelolaan SDM, sistem warehouse, sistem purchasing, sistem administrasi, itu yang dikelola apa saja. Terus basic aturan yang ada di usaha itu juga harus dibikin dahulu. Jangan sampai sesudah membuka usaha tidak ada sistem yang baku. Kalau seperti itu nanti akan bingung sendiri. Nggak ada rel yang dianut. Karena setelah membuka usaha itu pasti ada aja hal-hal yang tak terduga.
Maka dari itu setelah membuka usaha, sistem manajemen harus jadi dulu. Aturan perusahaan itu seperti apa? Aturan-aturan itu nanti memuat disiplin, terus pelanggaran-pelanggaran, terus peringatan-peringatan, hal-hal apa yang dilarang, semuanya dari internet. Kemarin kalau saya dari kerja, dari tempat kerja, referensi tempat kerja, tapi saya juga lihat internet. Gak ada mentor khusus itu? Gak ada. Jadi di sana memuat hal-hal basic yang harus dijalankan di usaha itu. Saya pesan ke teman-teman yang sudah melakukan usaha, sistem manajemen itu harus didahulukan. Nggak boleh nanti itu nanti ruwet.